Nah, tapi ngomongin soal kearifan lokal, itu berat sebenarnya. Karena ngomong soal kearifan lokal itu, yang pertama harus kita lakukan adalah pemetaan terlebih dahulu sebenarnya. Kita sudah cukup tahu nggak daerah kita itu apa, siapa. Contoh sederhana, Wira Desa ki apa sih? Ada yang tahu nggak Wira Desa ki apa? Paling ngertinya kan wilayah kecamatan gitu kan secara administratif. Tapi kata Wira Desa itu apa? Ana sing ngerti ora? Mbaknya ngerti tak? Apa itu? Oh, apa itu kandang serang? Mergo saka kandang serang. Nah, kandang wi apa? Serang wi apa? Pernah dijelasin itu asalnya itu dari apa gitu, tapi ya maklum ya Pak manusia. Tuh kan? Iki wae desane dhewe ki ora niat sinau kok, percuma aku ngenai mata ini tekan kene ado-ado lho. Ya Pak, kan mereka Pak hadirin sekalian tuh mau Pak. Kandang serang kan, itu kan daerahmu, kandang serang. Apa itu kandang dan apa itu serang? Pertanyaanku jelas ya, apa itu kandang dan apa itu serang? Aku nggak peduli sejarahnya mau seperti apa, nggak penting sejarahnya. Kalau ngomong soal nama itu adalah bahasa. Itu loh. Wah, aku soalnya ngomong bahasa ndak. Aku tuh ngomong sejarah, jadi aku kudu ngomong bahasa. Bahasa dhisik. Kuasai dulu bahasa. Kalau bahasanya sudah oke, baru deh ngomong sejarah. Wira desa itu apa dulu? Dari kata wira dan desa gitu kan. Terus kuwi dari saka tembungan apa? Bahasa Jawa apa bahasa Indonesia atau bahasa Jawa yang mana gitu kan? Jawa Kulonan, Jawa Wetanan, Jawa Tengahan atau Jawa yang lebih kuno lagi atau bahasa Sanskerta. Itu yang kalau kita mau ngomongin soal kearifan lokal dari nama dulu deh. Baru kita bisa ngomong tentang kearifan lokal yang lebih dahsyat lagi. Karena gini, nak jenengmu siapa? Artinya antika apa? Antik. Iya kan? Antik. Orang ngerti kan? Antik Pak. Antik kuwi apa? Esensi dari antik. Nah. Langka, berharga gitu. Oh, berarti kuwi meh punah. Langka, ya kan? Itu doang, satu aja ini udah Pak. Iya kan? Iya kan? Ini penting banget. Makanya ketika kita memiliki nama itu perlu kita pertanyakan, apa sih makna dari nama yang kita sematkan di dalam diri kita itu? Nah, itulah kearifan lokal. Bahwa kearifan lokal itu mulai dari situ, mulai dari bagaimana manusia zaman itu menamai benda-benda, menamai sebuah aktivitas, menamai segala sesuatu menjadi bahasa. Nah, kita ini kadangkala studinya itu terlalu bukan rancak. Kalau rancak itu ramai, asik ya, mengasihkan, tapi kacau, rancu, ya kan, antara sejarah dan toponimi digabung-gabungkan, terus akhirnya kacau mikire. Wira desa iki mergo mbiyen ki ana pahlawan, ngono kuwi. Terus merangi karo bangsa Walanda. Kuwi kan zaman Londo lan biyene apa? Ki sing Wira desa iki ya, sapa iki? Jarul Mubarak. Tak tekoni ngono mumetik nen. Asli. Biyene apa ngono? Kan nek ngomong makanya nama toponimi dengan sejarah harus bukan dipisahkan, harus dibedakan terlebih dahulu. Supaya kita tahu bahwa oh ini yang kemudian melatar. Jadi akhirnya mana yang berpengaruh? Apakah peristiwa? Apakah peristiwa, karena peristiwa itu yang kemudian memunculkan nama, atau sudah ada nama dulu kemudian memunculkan jiwa? Nah, ini bedanya begitu. Kita lahir dikasih nama sama orang tua, ya kan? Kenapa? Karena harapannya supaya memiliki jiwa yang sesuai dengan nama itu. Tapi apakah itu terjadi juga dengan nama desa atau daerah? Belum tentu. Bisa jadi karena ada faktor eksternal, katakanlah peristiwa. Nah, maka ini penting banget. Ini sih pengetahuan paling dasar ngono loh. Nek misalnya ngomong soal kearifan lokal,
rasakan ada tuh. Iki kearifan lokal kene iki kono candine apa ora? Aduh ya Allah, kesuwet lah ya gitu. Dari nama dulu deh. Kita ketahui dulu, kita pelajari dulu asal usul nama. Asal usul nama sebuah setiap kampung. Tadi sudah disinggung sama Mas Lutfi bahwa beberapa kampung, misalkan kampung Waru ini sudah menelurkan buku, keren lah. Kebetulan saya juga menjadi ini pembedahnya, meskipun saya hajar habis-habisan. Kalau judul bukunya adalah sejarah, maka ini buku yang patut dipertanyakan. Itu aku langsung tak hajar mati-matian. Karena apa? Metode sejarah itu ada metodenya. Kalau ngomongin soal asal usul nama itu juga punya metode yang berbeda. Kalau digotak-gatikkan gotak-gatukkan, akhirnya jadi rancu dan akhirnya nggak jelas ini mau kemana arahnya buku ini. Kalau misalkan mau dikatakan itu sebagai sumber literasi di dalam kehidupan masyarakat, parah, tidak akan pernah menemukan kebenaran ataupun sesuatu yang indah dari desa itu sendiri. Makanya saya katakan, saya sampai ngomong bahwa apa sih Waru? Kenapa sih desa itu dinamai Waru? Apakah dulu ada pohon warunya di sini? Kalau ada, kenapa sekarang nggak ada? Kenapa kalau sekarang nggak ada pohon warunya? Kenapa nggak diganti nama aja? Wong sudah nggak ada barang ininya, jejak sejarahnya. Saya bilang gitu. Pernah nggak belajar tentang apa itu waru? Apakah bagaimana karakter pohon waru? Kenapa bisa dinamai desa itu kenapa dinamai Waru? Barangkali mungkin tidak hanya sebatas di situ ada pohon waru, tetapi mungkin itu adalah sebuah kearifan lokal lagi agar masyarakat itu punya karakter mirip dengan pohon waru. Kan gitu. Apa meneh? Kampil ki apa? Nek kampil ki ngampil. Nyelangan. Nah, berarti ki daerah tukang utang kuwi. Suka tukang ngampil kan? Ngampil. Ora ya. Maksudnya mboten usah pun digampil kok. Nah, hal-hal semacam itu sebenarnya kalau kita sudah cukup arif di dalam memahami makna sebuah nama, kita bisa membuat cok dari sebuah nama itu sendiri. Kita nggak akan tersinggung hanya karena nama kita dibully gitu loh. Aku ki jenenge Ribut, tapi karena aku sudah santai dengan nama Ribut, ora urusan ke membuli aku Ribut ya elek dan macam-macam. Nggak penting, karena esensinya saya yang pegang. You nggak ngerti apa makna dari dibalik nama Ribut, kan gitu. Gitu loh. Itu yang namanya kearifan lokal, Mbak. Jadi aku kudu jawab sing ndi. Dari asal desa dulu Pak, nama dulu tadi. Sudah itu. Yang Wira Desa belum Pak? Yang Wira Desa nggak penting kok. Aduh. Yang penting itu yang ini gitu loh. Yang hadir di sini itu harus tahu sehingga saya dapat informasi menarik. Ketika saya datang ke sini, buat apa saya ngajarin? Saya datang ke sini itu untuk belajar. Itu loh. Supaya saya tahu bahwa Wira Desa itu memang benar-benar istimewa. Supaya saya bisa menuliskan tentang Wira Desa itu, oh anak muda Wira Desa keren. Bukan sayanya yang keren, ngapain? Gitu loh. Nggak penting kalau saya akhirnya datang ke sini sudah keren. Saya kan udah keren ya. Terus keren-kerenan karena kan nggak asik. Loh. Yang harus keren adalah teman-teman dari Wira Desa itu bisa mengidentifikasi apa itu Wira Desa, bisa menerjemahkan siapa itu Wira Desa, nggak harus dari perspektif masa lalu, tetapi perspektif hari ini. Iya, kalau mengeksplor kok jadinya ini apa? Makanan. Saya peta gitu ya. Oh, beda zaman ya, beda generasi ya. Dora, ya ampun, Dora Explorer. Iya. Explore itu apa sih kata explore? Kita itu suka banget dengan bahasa asing ya, tapi kita nggak ngerti apa sih maksud dari
bahasa itu. Explore itu apa menurutmu? Menjelajahi, menggali Terus menggali ki apa yang digali? informasi. No. Apa aja, tergantung titik tujuan kita. Apa itu informasi? Ini pentingnya prisinau bahasa gini. Ini jadi kayak sidang What ya is Pak. information? Iya penting banget. Etimologi. Kita itu kadang-kala lupa untuk mempelajari segala sesuatu itu dari etimologi. Kita gampang banget mengatakan informasi. Informasi bedanya apa dengan warta? Bedanya apa dengan berita? Sangat beda. Informasi itu pengumuman, itu informasi. Tapi nilainya berbeda dengan warta atau berita. Kalau kita mengambil dari bahasa Sanskerta, maka ada kata warta yang kemudian dalam bahasa Indonesia disebut diambil sebagai warta. Nah kemudian berubah menjadi bahasa Indonesia yang terbaru berita. Nah berita dengan informasi dengan news itu hal yang berbeda. 3 hal yang berbeda. Informasi itu pengumuman. Jadi nek ana wong meninggal ning ngone musala, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kuwi ping 3 ngono kuwi informasi. Informasi artinya mengumumkan, tetapi news itu aspeknya adalah kecepatan. Hari ini, detik ini, itu yang harus diberitakan. Itu yang harus disampaikan, bukan diberitakan ya. Itu yang harus disampaikan kepada publik. Itu yang namanya news. Berita itu lain lagi. Kalau kita pakai terminologi bahasa Sanskerta, berita itu dari kata vrita. Berita itu atau warta itu lebih pada apa ya? Ini catatan yang isinya bisa digunakan sebagai pedoman untuk misalkan perjalanan atau misalkan pedoman untuk mempelajari sesuatu, maka di situ ada ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, berita jauh lebih mendalam daripada news, apalagi informasi. Nah, neng jurnalis kira entuk kan ya, mesti ra entuk. Jurnalis itu sudah mendalam soalnya. itu ternyata ngefek. Artinya apa? Berarti proses pencarian pencarian data, penggalian data, analisis data, kajian data itu jauh lebih kompleks berita daripada informasi, daripada news. News cukup aku wawancara Lutfi jadi berita, news. Aku wawancara tukang becak weruh ana antara keong dan semut. Nah, jadi berita. Nah, itu. Tapi informasi nggak perlu wawancara. Sing penting ono sing nyampe ke. Pak, iki yang undangan itu informasi. Pak, jenengan katuran rawuh napa nih katuran serat ulem nggak saking Pak niki napa kersa monggo kersa rawuh ten acara bla 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 bla. Nah, itu informasi. Nah, berita enggak semacam itu. Dia harus mengulik dari berbagai macam lapis. Nah, itu iki tekan ndi ora dongengane ora enak aku iki. Oke Pak, ya? Tadi kan katanya kita dihadirin sekalian di sini tidak harus mengenal sejarah yang mendalam Pak, atau masa lalu, atau maksudnya bukan tidak harus jauh-jauh. Kita bisa lihat budaya yang hari ini gitu. Ya, nah kita bisa lihatnya itu dari mananya, mulai dari mana dan dari apa Pak? Sip, asik sih. Pertanyaannya asik sih sebenarnya. Saya mau akhirnya dengan pertanyaan ini saya pengen tahu dulu budaya itu apa menurut Antika. Motor gue. Kok jadi saya yang ditanya terus? Ayo, ya kudu sebagai moderator itu harus tahu. Wah, apa yang ditanyakan? Wah, karena moderator ingin bertanya Pak sama narasumber justru Pak. Narasumber juga ingin tahu moderator cukup menguasai kah? Budaya ki apa nek menurutmu? Iki aja ki pemahamannya keliru loh. Iya. Moderator ki apa? Bisa, kalau moderator bisa ini nih. Moderator itu kan memandu jalannya acara kan Pak ya, diskusi MC, nih. Nah, bedanya moderator dengan MC ini Pak. Biasanya MC ini kan lebih ke
Pengen pulang. Iya kan? Kan ini ono bedane ya. Padahal moderator karo master of ceremony istilahnya wis beda. Moderator dari kata moderat ya Pak, menengahi. Menengahi. Ya, bisa Berarti menengahi. Wah, kowe kudune ning tengah-tengah no. Ya enggak Pak, ini kan bahasa Pak, bahasanya. Oh gitu, menengahi. Menjadi jembatan gitu ya, jembatan dialog gitu ya, jembatan diskusi. Budaya nih menurutmu apa budaya? Jangan disalahin. Kalau salah ora. apa ya Pak ya? Salah kira masalah, yakin orang mlebu neraka tenan asli. Heeh. Untuk menjawab pertanyaan ini nggak masuk neraka, yakin ke salah kira dosa. Heeh. Budaya itu bisa berasal dari apa aja Pak? Misal entah itu dari nama desa atau kebiasaan. Nah, terus. Takut jadinya. Kayak kebiasaan yang emang sering dilakukan dan menjadi satu identitas Pak. Kayak jadi setiap daerah juga memiliki budaya atau kegiatan yang berbeda-beda. Okay. Nah gitu Pak. Okay. Ya kalau salah emang salah banget. Makanya ada Pak Ribut dan Pak Lutfi. Itu memang salah sih emang. Gini loh, kita tahu maca buku antropologi ora toh? Jujur ora tahu. Kuncarane tahu ngerti pengantar antropologi. Aduh jauh banget ya. Lo kan ini buku kuliah. Mahasiswa kan? Iya. Tahu ning perpustakaan? Pernah. Minimal pernah weruh buku sing sampule rodono iki motif-motif ukiran ngae. Nah, karena gengsi jadi ya larinya kan? bukan ke situ ya. Yes, iki kleru forume. Wes dhewe dongengan ngopi wae ya. Ngono. Jare meh ngomong literasi ning ora tahu maca buku iki lho. Elektroniknya juga ada, e-booknya juga ada. Aku punya gratis, mau saya share ke kamu. Aduh ya Allah, menarik ya. Budaya dalam iki kaya kuliah suwi-suwi ya. Aku jadi dosen wae lah ngene iki. Ya kan emang dosen Pak. Ora, aku saya di penyiar radio. Double ya Pak. Aku enggak, sudah pensiun dari dosen. Tapi dosennya kayaknya ra iso menjelaskan ngene iki. Tenan no. Seno. Gitu gak sih dosen dong ngomong to asine iki. Heeh. Nek do ning kampus kok ngono kuwi. Mulang. Karo ngisi beban kerja dosen BKD ngono kae. Ben untuk sertifikasi. Ya Allah, niat temen. Aduh, werit urusan pendidikan ya hari ini ya. Sing penting serdos entuk bar kuwi lali. Iya karena kan untuk ini ngredit mobil baru. Biasanya ngono loh, kebiasaannya ngono loh. Aku wis tahu menangi soalnya. Ning aku urung serdos soalnya. Berarti ngene. Budaya itu aku tidak akan berangkat dari definisi ya, karena kalau definisi ini akhirnya jadi ini gagal paham lagi. Budaya itu wujud budaya itu ada 3. Pertama adalah gagasan atau alam pikir. Jadi pikiran tentang kehidupan yang bagaimana, yang ideal, gagasan mengenai nilai-nilai apa yang harus diterapkan, itu adalah budaya dalam konteks sebagai ide. Yang kedua adalah dalam bentuknya adalah artefak. Artefak itu aja menontonnya arca ya. Nek artefak itu selalu pemahamannya arca, candi. Enggak, semua yang berupa benda ya itu adalah artefak kebudayaan. Kebudayaan sekarang adalah botol aquafa. Iki loh budaya sekarang. Karena saiki wis ora ono gendul. Saiki wis ora ono kendil. Akhirnya nganggo botol plastik. Nyampah. Apik to iki? Ya berarti budaya kita sampah. Iya fakta loh. Budaya kita sampah gitu loh. Karena kita menghasilkan sampah, tidak menghasilkan kearifan. Ini ngomong kearifan lokal iki, bocor kowe. Saya kok kearifan lokal kok. Iki ora arif babar blas iki. Nek arif berarti harusnya kendil.
Nek ora minimal bumbung. Nah, iku. Bumbung itu apa ngerti tak bumbung? Wis ora ngerti neh. Astagfirullahaladzim, cak kadang serang lo ya Allah. Tadi kendil. Kendil ngerti kendil? Gemblok Gendul. Gendul tahu. Nek gendul ngerti, nek kendil. Kendil tahu. Bumbung. Apa itu bahasanya Pak mungkin? Bumbung kuwi pring. Oh tahu. Pring bumbung wadah legena. Ngono kuwi lho. Biyen ana lagune ngono kuwi. Pring bumbung legena. Nah nek Jumat dadine anu meriem. Ya kan biar nek poso-poso. Sampeyan tahu dolanan ngono ora? Ora tahu mesti yakin. Aku yakin ora tahu yakin. Menyenangkan dunia hari ini ya. Aku tahu keslomot lah. Buk. Ini maksud Bapak menyenangkan tuh mendiskriminasi saya ya? Oh iya, aku harus membuli generasi sekarang ngono loh. Ternyata orang duwe masa lalu yang indah ngono loh. Asli masa lalumu penuh dengan mager gitu loh. Terus penuh dengan mental health.